Assalamualaikum, selamat malam teman-teman ekspedisi kuburan dimanapun kalian berada ya. Pada malam hari ini kita akan mendatangi sebuah lokasi atau tempat terjadinya kecelakaan tunggal di sini ya, yang itu menewaskan seorang tukang ojek pangkalan yang bernama Mas Arman. Jadi Mas Arman ini hidup dari keluarga yang sederhana dan nggak ada cerita yang istimewa tentang Mas Arman ini ya. Jadi dia selepas SMA dulu kisahnya, ceritanya tuh dia kerja di sebuah pabrik kayu ya. Nah, dan dia di sana ketemu dengan seorang wanita yang nantinya jadi istrinya yang bernama Mbak Inah ya. Jadi suatu ketika karena kondisi ekonomi yang tidak menentu, dia di PHK nih dari tempatnya bekerja. Dan akhirnya dia banting setir dan mencoba peruntungan jadi seorang ojek ya, tukang ojek pangkalan, dan dia menjalani kehidupannya dengan bahagia ya pada awalnya karena dia masih memiliki beberapa tabungan yang bisa digunakan untuk menyambung hidup. Namun lambat laun tabungan mereka terkikis ya, habis, dan akhirnya siapa ini Mas Arman ini pusing ya karena profesinya sebagai tukang ojek dirasa kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Yang berawal dari situ, Mas Arman akhirnya mempunyai hobi nih. Dia mulai suka bermain judi kecil-kecilan bersama sesama teman ojek ya. Dan akhirnya dia merambah juga ke judi-judi yang lain seperti judi merpati, terus judi-judi lainnya juga lah. Dan akhirnya karena keadaan yang semakin tidak mendukung dari sisi ekonomi, istrinya ini, Mbak Inah ini memutuskan untuk menjadi seorang TKI ya di luar negeri. Dan sudah, setelah beberapa bulan dia ke luar negeri, pada awalnya kiriman uang dari istrinya ini lancar-lancar aja ya. Tapi beberapa bulan ke depannya setelah itu stop nih. Si Arman akhirnya tanya, loh mana nih uang kiriman tiap bulannya kok udah beberapa kali gak kamu kirim. Nah, betapa kagetnya nih, selang beberapa bulan, singkat cerita, datang surat. Ketika dia baca surat itu yang dari istrinya itu dari luar negeri, ternyata isinya gugatan cerai nih teman-teman. Akhirnya si Arman ini semakin gak karu-karuan hidupnya ya. Dia kehilangan pekerjaannya, dia kehilangan istri, dan akhirnya dia udah frustasi, suka mabuk-mabukan juga, dan akhirnya singkat cerita nih dia suatu ketika dia mabuk-mabukan minuman keras ya di rumah temennya, dan dia udah dilarang sama temennya sebenarnya untuk pulang. Dia disarankan untuk nginep aja di situ, tapi si Arman ini tetap nggak mau nginep di situ dan dia memutuskan untuk tetap pulang. Dan akhirnya dia katanya nih kecelakaan di lokasi ini nih Mas Danu ya. Nah ini dia katanya membentur pohon ini dan meninggal ya. Jadi setelah kejadian itu katanya nih di sini konon katanya sering terjadi penambakan mistis juga nih. Jadi saya kurang tahu nanti seperti apa, mungkin Mas Danu bisa menjelaskan pada pemirsa di rumah ya. Apakah memang benar penambakan yang sering terjadi di sini ini merupakan sosok dari Mas Arman, atau memang tempat ini memang sudah angker semenjak bahkan sebelum si Arman meninggal. Jadi untuk mempersingkat waktu, karena perlu lebih lama lagi saya ngomong, nanti kiranya saya sama Mas Danu langsung curhat ke TKP gitu Mas Danu ya. Oke ya, langsung aja kita curhat Mas Danu, saya pegang kamera. Nah jadi gini Mas Danu, menurut narasumber kita nih, Kim Arman ini meninggal dalam keadaan mabuk berat ya, karena memang kehidupannya yang sudah penuh dengan tekanan batin juga ya. Dia ditinggal istrinya, nikah lagi katanya. Dia ditemukan nih meninggal di sini nih. Dan disinyalir dia nabrak pohon ini Mas. Ini kalau dari penerawangan Mas Danu, kira-kira tempat ini seperti apa Mas?
Oke, Mas Jarod. Kalau menurut informasi kejadian meninggalnya Mas Arman, ya, Mas Arman, betul. Mas Arman itu kejadiannya sudah berapa minggu atau berapa bulan gitu, Mas? Ini baru sekitar setengah tahun loh, Mas. Gitu 5 ya. bulan jalan lah, hampir setengah tahun. Tapi kalau yang saya rasakan di sini, ini mungkin kalau Mas Jarod bisa ya, ini masih di sini masih tercium bau anyir, Mas, kayak anyir darah gitu loh. Enggak gitu. Nah, di sini memang di sini ada bau yang memang menyengat di sini, Mas. Ini katanya lagi nih Mas, katanya ada nih cerita dulu juga ada seorang warga desa sini yang dia kebetulan melintas nih habis dari luar kota, Mas Danu. Dia tuh nggak tahu ya peristiwa bahwa Arman itu baru meninggal beberapa hari sebelum dia pulang dari luar kota itu. Ya tepat di jalan ini nih Mas Danu. Dia naik mobil, dia lihat nih sosok Arman nih. Terus dia berhenti kan. Dia bilang, ayo Mas Arman, sekalian kita pulang. Nah dia naik mobil katanya. Nah anehnya ketika dia diajak komunikasi di dalam mobil nih, diajak ngobrol, si Arman nih cuma diem aja, menghadap ke bawah terus sampailah dia di depan rumahnya nih Mas Danu. Dia anterin pulang udah. Setelah itu dia paginya dia cerita sama tetangganya bahwa dia semalam Sempat ketemu sama nganterin si Arman, tapi anehnya kok wajahnya pucat, terus diajak ngomong diem aja. Terus tetangganya yang diajak ngobrol tuh bilang, jangan bergurau kamu, dan bercanda, dia udah mati loh 3 hari yang lalu. Seketika itu si Pak Seno ini kaget ya, dia gak nyangka ternyata si Arman ini udah almarhum. Oke lanjut Mas Danu, apa yang Mas Danu rasain nih kira-kira di sini Mas Danu? Kalau sosok Mas Arman ini biasanya dia nampak seperti apa, Mas? Ada beberapa yang bilang tetap dengan wujud aslinya Mas, cuman itu dia misterius ya, diem aja gitu. Terus ada lagi katanya yang bilang dia sosok pocong juga. Ada orang yang tiba-tiba ketika dia melihat ke jok motornya ada sosok pocong yang udah duduk di situ. Lagi-lagi pocong tuh, Mas ya. Pocong, memang kayaknya populer banget Mas pocong Mas ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau pocong itu memang jenis hantu yang merakyat di sini, Mas ya. Kayaknya seperti itu Mas. Karena dari awal dulu kita ambil video juga seperti itu ya. Banyaknya cerita tentang pocong itu. Iya. Kalau nggak pocong kuntilanak, kalau nggak kuntilanak jadinya pocong. Kenapa gitu, Mas ya? Nggak tahu juga Mas ya. Ini mungkin rumus dari sononya udah ya. Iya, mungkin mereka senang pakai wujud yang itu, mungkin lebih simpel gitu aja Mas ya. Dan kita orang-orang Jawa mungkin kan lebih mengena kalau mereka pakai penampakan yang berwujud pocong. Oke ya Mas Jarod, kalau saya coba sebenarnya kalau yang saya rasakan di sini ya Mas, pemirsa juga mesti tahu, saya kasih tahu di sini memang sebenarnya tempat ini memang sudah angker dari dulunya Mas. Jadi bahkan sebelum si Arman ini ditemukan meninggal di sini Mas Danu. Ini jadi tempat ini memang udah angker ya, memang udah angker duluan. Sudah angker. Jadi di sini ada semacam apa ya? Jadi pusat mungkin gitu ya? Bukan Mas. Bukan. Jadi ada satu sosok, dia lebih sering ke ini Mas, sering bikin orang kesasar gitulah istilahnya, apa itu ya. Mungkin kalau di bahasa kita mungkin lebih seperti ke lampor gitu ya. Lampor ya, benar dengar sih ya. Sosok yang ngeri juga itu Mas. Sosok yang lampor. Jadi kalau lampor ini dia seringnya, dia memang jarang
eh, menampakkan diri Mas ya. Tapi dia sering biasanya menyesatkan orang itu dengan cara modus ya istilahnya kalau. Modusnya. Nah, jadi dia sering misalnya ini kan jalan agak berbelok Mas ya. Nah, ketika kita jalan dari sana biasanya kalau orang yang belum apal sama jalan di sini, jalan ini bisa dibikin dia belok ke kiri atau belok ke kanan gitu. Kadang-kadang kayak bercabang gitu ya. Iya, lebih tepatnya seperti itu. Tapi yang jelas biasanya dia mengalihkan jalan itu ke tempat di mana dia tinggal gitu loh Mas. Gitu. Jadi kadang-kadang juga bisa mencelakai juga ya. Otomatis Mas, Gitu ya. otomatis lah. Kita lewat jalan bener kayak gini, tahu-tahu jalan ada 2 bercabang. Ketika kita masuk ke situ, tahu-tahu kita di dalam hutan atau kita di dalam kuburan. Seperti itu. Kan biasanya seperti itu. Nah, banyak cerita kayak gitu memang. Betul masuk akal. Jadi kalau menurut Mas Danu ini yang jalan yang ke arah kanan kita ini, depan kita ini, justru di situ ada makhluk yang dominan ya di situ. Yang mungkin berwujud lampor itu. Di atas sana, Mas. Tapi kalau wujudnya seperti apa kita nggak tahu juga ya. Ya oke. Tapi tipikalnya kalau yang suka menyesatkan atau dia membuat jalan jadi kayak bercabang itu lampor ya. Lampor. Sifatnya menyesatkan gitu ya. Sifatnya menyesatkan. Kalau lampor itu juga dia sering, biasanya orang yang kalau sudah linglung atau orang terlalu banyak pikiran, sering melamun, biasanya sering disusupi sama sosok yang namanya lampor itu Mas. Jadi dia jalan-jalan kemana, tapi si korban ini, si orang ini nggak sadar gitu loh, dia sedang kemana, tahu-tahu dia di rumah sadar. atau gitu. apa dia dikabarin hilang itu sampai berapa hari. Tapi kalau yang mengalami itu seolah dia baru pergian beberapa saat atau cuman sehari gitulah, bisa dibilang gitu seperti itu. Biasanya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Mas Danu, kayaknya tadi aku lihat tuh di situ ada gerakan-gerakan apa gitu Mas Danu. Bisa kita ke sana tuh? Kita cek. Oke. Bismillah ya. Bismillah. Nah ini kalau saya rasa ini sosok yang tadi kita lihat, ini mungkin saja sosoknya si Mas Arman ini ya. Sesuai sama yang dibilang, sosoknya lebih ke sosok pocong gitu. Pocong. Selain pocong juga wujud aslinya dia si Arman itu, fisik aslinya gitu. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan berarti kalau lampor itu enggak berlaku bagi orang yang selalu waspada dan pikirannya nggak kosong gitu Mas ya. Orang yang selalu berzikir gitu insya Allah aman. Insya Allah aman. Astagfirullah. Oh, Mas. Ini kayak ada suara kayu jatuh Mas. Suara Mas. Astagfirullahaladzim. Apa yang Mas Danu tangkap Mas kira-kira Mas di sini Mas? Astagfirullah. Mundur sebentar Mas Jarod. Oke. Kita terlalu dekat sama Itu suara apaan Mas Danu? Astagfirullah. Ini Mas. Gerak-gerak nih. itu tempat kita loh Mas ya. Betul. Ini tadi gerak-gerak di situ. Jadi memang terbukti bener Mas ya. Di sini memang tempatnya kita boleh dibilang angker banget ya. Iya, angker. Dan biasanya mungkin si sosok pocong Mas Arman ini juga ya munculnya memang di daerah sini-sini aja Mas ya. Gitu ya. Mas. Lokasinya memang mendukung banget Mas.
Pantas kalau ini jadi tempat yang sangat angker ya. Karena nggak mungkin lah orang berani lewat sini di malam hari, Mas. Tapi ada Nah, Mas Danu ngerasain ke arah sana, ini lebih sangar lagi nggak, Mas? iya Mas, seperti yang tadi saya bilang, tempat ini kan memang dulunya udah serem gitu ya. Nah, yang saya rasakan di atas itu Mas ya, itu yang auranya cukup kuat memang berasalnya dari situ. Di sini ini, di sini. Di daerah sini. Jadi gimana, kita ke sana dulu? Sebentar Mas. Atau Mas Danu mungkin bisa menjelaskan ke teman-teman di rumah ini, kira-kira di sini makhluknya apa aja, Mas? Selain yang mungkin disinyalir sebagai lampor tadi ya, apa aja, Mas? Coba bisa mungkin dideskripsikan sama teman-teman di rumah, Mas? Oke ya, pemirsa. Setahu saya di daerah ini, tempat ini, selain dari sosok pocong Mas Arman, di sini juga ada satu spot yang lumayan menarik perhatian saya. Sekitar nggak jauh lah dari sini, tepat di depan kita di sana. Itu ada spot yang memang cukup menarik buat saya. Kita akan mencoba maju. Kita cari tahu di depan ada apa. Astagfirullahaladzim. Apa, Mas? Apa, Mas Danu? Itu apa, Mas Danu? Astagfirullahaladzim. Itu apa tuh? Mas Arman bisa lihat sendiri kan? Coba kita mendekat, Mas dulu. Oke. Kita mendekat, Mas Danu. Sebentar Mas. Jangan. Jangan maju dulu Mas Arman. Ini ada sosok yang lebih ke mamang atau apa gitu Mas ya. Dia wujudnya seperti api gitu. Kayak berapi, Mas. Ini makhluk yang cukup kuat ini. Jadi kita jangan maju dulu Mas ya. Kita mending stay dulu di sini sebentar. Saya takutnya nanti kalau kita mendekat ke situ, takutnya kita nanti kesambar sama api itu loh Mas. Itu berbahaya banget, Mas. Berbahaya ini. Buat manusia ya? Berbahaya banget ini. Astagfirullah, Mas Danu. Hati-hati, Mas Danu. Udah jatuh dia. Udah jatuh. Astagfirullah. Tolong Mas Arman. Sebentar, Mas. Bagian kamera ini. Aduh, bismillah. Astagfirullah. Gimana, Mas Danu jatuh? Jadi pemirsa, astagfirullahaladzim. Ini tinggi juga nih, lumayan lah misalnya. pemirsa ya, Gimana Mas? Astagfirullah. tadi saya sempat flash sama energi yang datang dari situ. Saya sempat terpental, tapi alhamdulillah saya nggak apa-apa ya pemirsa. Alhamdulillah Mas ya, Mas. Mas Jarod nggak apa-apa ya Mas Nggak Jarod? apa-apa, Mas. Jadi tadi Mas Danu jatuh karena Iya, semacam terbentur seperti- gitu, ditabrak gitu, didorong dari sana Mas. didorong malahan. Astagfirullahaladzim. Ini berarti kekuatannya cukup ngeri juga Mas ya. Agak jahat juga mungkin ya. Oke Mas Jarod, sekarang coba kita matikan lampu, tapi kamera tetap nyala ya. Oke Mas. Kita lihat seperti apa.
Kita matikan ya lampunya. Ya, ya. Gelap banget Mas Danu. Gelap banget nih. Gimana Mas Danu? Kita hidupin lagi? Oke Mas. Udah kondusif nih? Kita coba maju ke sana ya, kita lihat Oke Mas. bener di situ ada apa gitu loh. Tapi kira-kira makhluk yang tadi nabrak Mas Danu, dia udah lari pergi atau masih di sini, Mbak? Jadi dia cuman energi gitu loh Mas yang mendorong saya. Gitu ya. Jadi nggak ada perwujudan apa gitu? Nggak ada perwujudan apa. Energi aja? Energinya memang Sebesar itu? sebesar itu. Sampai saya terpental Mas. Oh. Jadi saya pengen tahu nih. Oke Mas Jarod, agak di belakang saya sedikit ya. Oke Mas. Jadi Mas Jarod ikuti saya coba. Bismillah yuk. Teman-teman ya, teman-teman di rumah bisa lihat nih suasana di sini seperti apa. Tadi sempat kita matikan senter ya, gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Oke Mas Jarod, tinggal bentar. Mas Danu nggak tahu nih mau kemana, mau ngapain, nggak ada, karena tadi nggak ngomong ke aku ya. Mungkin mau mencari makhluk yang mungkin ada di situ ya. Semoga aja nggak ada gangguan yang berarti di ekspedisi kita bisa dituntaskan sampai akhir nanti. Ini gimana Mas Danu? Ada sesuatu yang bisa diinformasikan kepada teman-teman di rumah nih? Sepertinya ini Mas Jarod ya, pemirsa di rumah ya. Setelah saya coba masuk ke dalam, ternyata spot yang membuat saya penasaran, dia asalnya dari dalam situ Mas. Kalau di sini memang nggak ada apa-apa ya. Iya, Dia sumbernya dari di dalam di situ, dalam hutan di situ Mas. di dalam sana ya. Mungkin Ya, kita nggak mungkin ke situ Mas ya, nggak bisa ke situ ya. jangan Mas, Jangan, ini terlalu beresiko ya. nggak usah berarti ya. Cukup di sini aja. Ini di dalam ada semacam batu besar ya. Ini Mas Danu bisa lihat nih, dari mata batin Mas Danu bisa lihat ke sana. Batu itu, ada batu besar itu. Dia semacam batu besar di situ. Nah di situ ada penunggunya, mungkin sosok lampor atau yang berupa api itu tadi yang di situ Mas. Begitu. Jaraknya sih memang nggak jauh ya, sekitar 50 meter di situ, tapi kita nggak mungkin masuk ke situ Mas. Nggak ada akses sama sekali ya. Walaupun ada, jangan gitu Mas ya. Jangan. Kita mending cari aman ya. Oh iya Mas, nanti di akhir sesi kita ada ritual kirim doa mungkin untuk Mas Arman supaya dia mungkin tenang dan Oke. nggak lagi ada penampakan ya. Bisa. Khusus untuk Mas Arman ya, kalau yang dua makhluk ini itu Ini udah makhluk liar nih Mas, bukan. terlalu besar energinya. Takutnya malah nanti kita yang kena ya. Betul. Yang penting kita fokusnya ke Mas Arman ya. Astagfirullahaladzim Mas.
Mas, tadi pas di awal sana kan Mas Danu bilang anyir ya. Padahal aku nggak bau sama sekali. Tapi sekarang aku anyir Mas, bau anyir Mas. Kira-kira ada yang mendekat ke kita nggak Mas? Baunya beda banget nih. Anyir banget busuk. Nih. Jadi memang sosok Mas Arman itu memang sekarang berada di dekat kita Mas ya. Gitu ya. Ikut mendampingi kita gitu. Mendampingi, mengawasi kita. Jadi mungkin kita ke TKP Mas Arman aja, kita tempat yang dia tadi meninggal di situ ya, nabrak pohon tuh ya. Kita berdoa aja di situ. Oke, siap. Bulan purnama Mas ya. Mana Mas? Mana nih? Oh iya nih, bulan purnama nih. Mas, nih nggak ada lampu juga kelihatan ya. Bulan purnama beneran nih. Pantas saja merinding banget aku Mas. Tanggal berapa nih? Ya tanggal 15 bulan purnama Mas. Bentar Mas. Seperti ada sosok yang menertawakan kita dari belakang Mas. Tapi nggak kelihatan sosoknya apa gitu Mas ya? Enggak, Cuma suara. cuma suara dia ketawa. Sepertinya dia meremehkan kita Mas. Nah ini tadi tempat Mas Danu terpental nih tadi di sini nih. Sini ya. Ini tadi nih tinggi Mas, lumayan Mas. 2 meter lebih nih. Untung aja Mas Danu nggak apa-apa ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gimana Mas sumber suaranya Mas? Kayaknya dari dalam sini nih. Astagfirullahaladzim. Mas Danu bisa dengar Kayak ada suara orang menangis ya Mas ya? suara Ngeraung-ngeraung gitu. Astagfirullahaladzim. Ini kalau suara ini terekam, teman-teman di rumah pasti juga bisa dengar nih. Suara apaan Mas ini? Hilang ya. Udah nggak ada lagi nih. Kayaknya di sana ini Mas. Di dalam situ ya. Dalam sini. Jadi nggak hanya di daerah yang tadi kita naik aja, tapi di sini juga banyak ya ternyata ya Mas Danu. Kalau yang dari arah depan kita ini sebetulnya di dalam situ ada mata air kecil Mas. Itu sumber airnya. Situ. Ada sumber air kecil lah di situ. Dan biasanya kalau sumber air itu biasanya di situ ada penunggunya juga. Tapi kita nggak mungkin masuk ke situ Mas ya. Mohon maaf pemirsa, kita nggak bisa masuk ke situ ya. Itu Mas, ada suara lagi Mas. Kalau pemirsa di rumah bisa mendengar, ada suara lolongan anjing. Kayak samar Mas ya, kayak jauh banget gitu ya suaranya ya. Padahal aslinya dia tepat di depan kita ini ya. Iya. Mas Jarod bawa
penunjuk waktu Ada nih. jam 2:30 Mas. Udah pagi nih Mas. Subhanallah. Suara tadi hilang lagi ya? Muncul hilang gitu Mas. Nggak ada lagi tuh. Astagfirullah. Kayaknya kita sudah cukup santai di sini aja Mas ya. Oke Mas, tapi Kayaknya kita tetap suara itu semakin mendekat Mas. tapi jangan lupakan Mas ya, kita lakukan ritual seperti biasa, kirim doa untuk Mas Arman ya, Oke, di tempat beliau kecelakaan oke, di kita pohon. segerakan aja Mas ya. Oke Mas. Mas Danu sedang mengirimkan doa kepada Mas almarhum Mas Arman supaya penampakan mistis yang terkait dengan dia udah nggak ada lagi ya ke depannya. Harapannya itu ya. Ini doa dari teman-teman semua di rumah juga kita harapkan banget nih, supaya ikut membantu Mas Danu dalam mengirimkan doa ya, agar ritual kirim doanya sukses dan sesuai harapan. Astagfirullah. Kita closing aja Mas ya. Nah, sebelum closing gini Mas, saya mau tanya nih, ini kira-kira sosok Mas Arman yang tadi Mas Danu bilang sempat mengikuti kita di atas itu, sekarang masih kelihatan atau udah pergi dia? Nah ini untuk pemirsa tahu aja ya, sosok Mas Arman itu sebenarnya sekarang juga masih mengawasi kita di sini. Oh masih. Dia seolah mengatakan kepada saya terima kasih karena sudah mau mendoakan. Intinya seperti itu. Oke. Oke. Dan insya Allah ya, insya Allah setelah kedatangan kami tim ekspedisi kuburan, tempat ini kedepannya sudah clear, sudah nggak ada penampakan sosok Mas Arman, insya Allah. Kecuali untuk dua makhluk yang gede itu udah di luar. Itu di luar kemampuan kami ya. Terlalu besar Mas ya? Terlalu besar karena memang yang di atas tadi memang asli penunggu di sini, dan juga yang di seberang itu yang sana, ya? di mata air depan kita ini masuk ke situ, itu memang asli penunggu di sini. Jadi Gitu, ya? kita nggak mungkin ikut campur urusan mereka. Iya. Nggak usah ganggu lah ya. Nggak usah ganggu. Dan di sini bukan dalam rangka untuk mengusir, menantang juga Mas ya. Betul Kita nggak mau sombong lah di sini. Kita biasa aja. Ya, gitu aja Mas. Dan mungkin bisa penutupan ya. Oke, pemirsa di rumah, penelusuran kami tim ekspedisi kuburan kali ini di tempat terjadinya kecelakaan Mas Arman, dan
sering munculnya sosok Mas Arman ataupun yang berupa pocong, setelah ini insya Allah sudah nggak ada lagi, dan Amin, amin. semoga membawa kedamaian buat masyarakat sekitar yang sering lalu lalang di jalan ini ya. Oke Mas, amin, 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 ya Allah. Oke, pemirsa, kami cukupkan sampai di sini. Ketemu lagi di video kami selanjutnya. Tetap bersama kami, tim Ekspedisi Kuburan. Kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Kita pamitan dulu untuk penghuni yang ada di sini ya. Mohon maaf kalau kedatangan kami mengganggu ya. Assalamualaikum.